wa ta'ala. Tema hari ini adalah kisah ya. Ya tamam. Kisah. Jadi kisah tersedih di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya. Kisah tersedih di zaman Nabi Musa alaihi salam. Apa kisahnya? Penolakan Bani Israel masuk ke tanah suci. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun, memberikan mereka banyak nikmat, makan dari langit ya, makan dari manna wa salwa yang dari langit itu, kemudian air muncul dari batu dan lain sebagainya. Nabi Musa akhirnya memimpin mereka menuju tanah suci Palestina, negeri yang Allah janjikan sebagai tempat tinggal Bani Israel waktu itu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Namun justru pada saat Allah menyuruh mereka masuk dan merebut tanah suci, kaum Nabi Musa menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Israel tuh. Nabi Musa berkata, ya, wahai kaumku, Al-Maidah ayat 21. Wahai kaumku, masuklah ke negeri suci yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Janganlah mundur ke belakang. Niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Apa jawaban kaum Nabi Musa saat itu? Ya, mereka menjawab dengan ketakutan dan ketidaktaatan kepada Nabi Musa alaihissalam. Al-Maidah ayat 22. Apa jawaban kaum tersebut? Sesungguhnya di dalam negeri itu, hai Musa, ada kaum yang kuat dan besar. Kami tidak akan memasukinya sampai mereka keluar dari tempat tersebut. Begitu jawabannya. Bahkan mereka mengatakan dengan keras kepada Nabi Musa dalam surat Al-Maidah ayat selanjutnya, pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami duduk di sini saja, nunggu sampai keluar tuh kaum yang di dalam itu, baru dah saya masuk. Ini ucapan yang sangat menyakitkan dan termasuk bentuk pembangkangan terburuk dalam sejarah Nabi. Berani menentang, padahal untuk tempat tinggal mereka nantinya itu. Apa reaksi Nabi Musa ketika kaumnya menjawab seperti itu? Nabi Musa sangat sedih, terpukul lah, kecewa, berkasih tempat, nggak mau gitu. Ia mengangkat tangan dan berdoa dalam surat Al-Maidah ayat 25, ya Tuhanku, aku tidak kuasa kecuali terhadap diriku sendiri ya Allah dan saudaraku. Maka pisahkanlah antara kami dan orang-orang fasik itu ya Allah. Penyerahan diri Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika kita sudah mentoklah bahasanya itu, sudah dibujuk, dirayu dan lain sebagainya, anak kita nggak mau sholat misalnya, kita sudah usaha ini, serahkan sama Allah. Ya Allah, aku tidak ada kuasa ya Allah dengan anakku ini, sudah saya nasihati ya Allah. Ini Nabi Musa alaihissalam, reaksi Nabi Musa ketika kaumnya tidak menuruti perintahnya. Al-Maidah ayat 25. Akhirnya apa? Balasan atas kedurhakaan mereka, Allah memberikan hukuman yang sangat menyedihkan. Apa itu? Al-Maidah 26. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun.
Mereka akan tersesat di padang pasir. Maka jangan bersedih terhadap kaum yang fasik itu, wahai Musa. Mereka dihukum 40 tahun berputar-putar di padang pasir tanpa arah, tanpa negeri, tanpa kejayaan. Generasi yang berani dan beriman baru muncul 40 tahun kemudian, yang dipimpin oleh, di sana disebutkan, muridnya Nabi Musa alaihissalam. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa disebut kemudian kisah tersedih bagi Nabi Musa? Nabi Musa telah berjuang keras, tetapi kaumnya membangkang. Yang kedua, peluang emas mendapatkan suatu negeri yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala justru ditolak oleh kaumnya itu. Peluang emas itu padahal. Akhirnya apa? Ya sudah, kalau nggak mau lah bahasa kita nih, Allah haramkan tuh 40 tahun nggak ada tempat, mutar-mutar. Yang ketiga, ucapan mereka sangat menyakitkan hati Nabi Musa alaihissalam. Apa mereka katakan? Kamu aja udah Tuhanmu, kamu dan Tuhanmu saja yang berperang. Saya duduk-duduk aja di sini. Jawabannya begitu. Para jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang bisa kita ambil dari situ, kesedihan seorang nabi bisa datang dari kaumnya, dari umatnya sendiri, apalagi kita sedih karena anak kita. Ya begitu, hidup begitu emang. Dinasihati nggak mau, anak sih. Itu Nabi Musa alaihissalam sedih. Kenapa? Kaumnya susah dididik, diatur. Nikmat besar bisa hilang jika umat tidak bersyukur dan tidak taat. Yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil, pemimpin sejati harus tetap sabar walaupun ditinggalkan dan dihina. Keberanian dan keimanan adalah syarat masuk kemenangan. Dan Allah tidak segan menghukum umat pembangkang meskipun mereka sebelumnya telah diselamatkan. Siapapun mereka yang tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, endingnya, ujungnya itu nanti diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kesalahan sendiri sih, tidak mau sami'na wa ata'na, coba nurut masuk ke negeri Palestina itu 40 tahun loh, itu nggak punya tempat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.